itu justru tidak sefasih Mas Adian ini melafalkan tuntutannya. Adian ini bisa detail banget gitu ya, kayak yang buat tuntutan gitu. Bukan, karena saya pelajari, bukan. Ya, ini tendensius menurut saya. Karena saya pelajari, apa sih yang salah? Betul. Apakah marahnya karena tuntutan? Tapi adik-adik itu ternyata tuntutannya benar. Iya, tapi adik-adik kemarin di depan kalau itu. Menurut saya, bagusnya begini. Gimana? Mantan presiden, mantan-mantan yang lain dukung tuntutan itu. Karena tuntutan itu betul. Tidak ada yang salah sama sekali. Masalahnya ketika di depan rumah Pak SBY, ya, mereka itu malah selfie-selfie, kemudian bingung di depan, loh kok saya dibawa ke sini ya? Ya banyak yang di dalam base dan kemudian keluar. Faktanya apa? Sehingga fakta mereka dibawa ke situ dan akhirnya sekarang ada pengakuannya. Sudah banyak di jejaring sosial, mereka satu persatu mulai ngaku bahwa mereka ternyata didorong, mereka tidak tahu dibawa, dan ternyata di depan mereka jadi bingung. Enggak, itu kan tafsiran ya. Bukan tafsiran. Ini ada kayak gini. Dalam falsafah daerah sering dikatakan benar tapi ora bener, ya. Benar tapi tidak benar cara melakukannya. Satu, cara melakukannya tidak berizin, ya. Yang kedua, ternyata banyak sekali di antara mereka itu yang berangkat ke situ terprovokasi. Itu, ya. Itu ternyata tidak tahu, gitu loh. Jadi mungkin ini apa? Hasil jajak pendapat atau apa? Survei. Video. Videonya mana? Clear, sudah ada, sudah ada clear. Terus bagaimana wajah orang yang tahu tujuan? Bagaimana coba wajah? Lah iya, kita sama-sama ini ya. Kita sama undang-undang yang Pak mana? Adian. Ada undang-undang. Kita sama-sama hargai pendapat, ada dua pendapat yang berbeda. Perintah kepada mereka itu mungkin tidak clear sampai dengan akhirnya ketinggalanlah kendaraannya. Itu kan tafsiran. Makanya menurut saya begini, jangan membahas yang ditafsir-tafsir. Juga bisa dari semua orang itu, yang terpenting bukan dia ada di mana, tapi dia mau menyampaikan apa di situ. Oke, di mana, bukan di mana, tapi menyampaikan apa. Oke, berikutnya. Ya, kalau dia itu origin, tidak ada masalah. Masalahnya adalah kita tahu bahwa malam sebelumnya itu mereka itu udah diprovok, diagitasi sebelumnya, dan ada slidesnya. Ya, kalau menurut saya pernyataan Bung Roy ini tendensius ya. Karena dia kan tidak tahu proses penyidikannya. Yang dilihat itu kan ujungnya. Bagaimana proses penyidikannya segala macam, sudah diperiksa belum? Nah, pernyataan-pernyataan tendensius seperti ini menurut saya dikurangi lah. Kenapa? Itu berpotensi menuduh. Menuduh siapa? Menuduh aparat penegak hukum kita tidak beres dan sebagainya. Sanggup tidak menerima konsekuensi dari tuduhan-tuduhan seperti itu ketika kemudian ada aparat penegak hukum yang merasa terganggu, merasa dituduh dan sebagainya. Mereka sudah bekerja keras dari pagi sampai malam. 1 kali 24 jam mengamankan kita semua. Nah, kemudian dibilang tidak bekerja maksimal, tebang pilih. Sementara sebenarnya yang terpenting dalam sebuah proses hukum bukan tuduhannya, tapi bagaimana membuktikan tuduhan-tuduhan itu. Orang bisa saja dituduh terkait sumber waras dan sebagainya. Kalau dalam proses pembuktiannya tidak ada, bagaimana? Bukan. Tadi nggak sebut nama dia loh ya. Bukan, artinya bahwa kemudian jangan cuma berbicara tentang kasus, tapi membuktikan kasusnya itu cukup tidak alat buktinya. Oke. Nah, yang menarik invisible group. Siapa sih di invisible group itu? Ya, namanya saja invisible. Invisible itu kan tidak kelihatan. Tapi tahu atau tidak? Ya, yang namanya invisible nanti time will tell lah, waktu yang akan. Tapi tahu ada invisible group itu gimana? Sudah pasti ada sesuatu, dan saya kira tidak perlu kemudian ditugaskan langsung ke orangnya. Biarkan ini publik bekerja, biarkan menjadi diskursus di masyarakat, biarkan kemudian namanya wake up call. Wake up call itu kan berarti bukan kemudian harus ditunjuk satu-satu. Ini beliau ini mengingatkan. Justru lebih baik begitu. Ya, sekarang kan semua orang kan punya cara. Gini, Bung. Twitter ada caranya, sebentar. Bukan. Twitter ada caranya, disampaikan press conference ada juga, disampaikan terlalu, dan ini kan disampaikan dalam rangka Diasnateres kami di kader, ya, dan kemudian biar kader di kader. Gini, istilah invisible hand itu kan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak terwujud, tapi dia bekerja. Kira-kira seperti itu toh? Ya. Kalau misalnya kita mau coba buat definisi sederhananya. Nah, menurut saya itu juga pernyataan berbahaya. Kenapa berbahaya? Loh, itu membuat orang mencurigai sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia bisa curiga pada siapa saja. Ini invisible hand bukan nih? Ini invisible hand bukan nih? Nah, ini yang tidak menciptakan keteduhan. Kenapa? Invisible itu bahaya, itu hantu. Itu yang tidak terwujud. Tiba-tiba orang takut semua. Ada invisible hand mana? Nah, istilah-istilah itu juga tidak sehat. Tidak sehat dalam membangun bangsa ini.